Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap ada di hati kita meskipun kita masih harus berjauhan ibadahnya, tapi tidak apa-apa, kiranya tidak mematahkan semangat kita untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, selamat pagi ini kita mau saat teduh sejenak. Yesaya 40 ayat 13 berkata, "Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas." Siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Di saat pandemi seperti ini, ketika kita masih sehat, ketika kita masih mempunyai pekerjaan, mungkin akan sangat mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau semua itu tidak ada, apakah kalian masih bisa bersyukur? Kita semua ada pada saat ini, semuanya hanya karena kasih Tuhan. Bahkan kita hidup hari ini, kita masih bernafas, masih diberikan kesehatan, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemurahan-Mu sampai dengan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih karena kami masih mempunyai pekerjaan, masih mempunyai usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mensupport, menopang kami semua Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Semua ini terjadi berkat kemurahan-Mu. Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan, karena pada saat ini, karena hari ini kami masih bisa untuk bersama-sama mengikuti ibadah, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah melalui mulut lidah Pendeta Bambang, agar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami bisa kami terima dengan baik pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Kurang Tahu Mengapa Tuhan Allah.
masih tetap bisa melayani Engkau. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat tetap tegar menghadapi perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Kami ingin meniru keteladanan Yusuf, kami ingin meniru keteladanan Maria. Bagaimana mereka sebagai manusia rela mengalami semua perkara yang harus dialami merupakan kehendak Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, semua yang Tuhan lakukan adalah terbaik, dan pada akhirnya sangat menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dan benar, Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kami ingin Tuhan hidup di dalam keluarga-Mu, menjadi alat-alat Tuhan yang dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan juga menyertai mereka, mengurapi mereka, menolong mereka di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang tokoh kita, yaitu Yusuf, yang merupakan ayah jasmani dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Maria yang menjadi ibu Yesus. Itu sebabnya judul khotbah yang saya persiapkan adalah Maria, yang terambil dari Lukas pasal pertama ayat ke-26 sampai ke-31. Saudara-saudaraku, hal yang paling penting di sekitar proses terjadinya keselamatan tidak terlepas dari sosok seorang wanita muda yang bersahaja, yaitu perawan Maria. Kenapa di sini dikatakan perawan Maria? Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Maria adalah sosok pribadi yang patut ditiru, ya. Kita kaum wanita harus meniru keteladanan Maria. Baik demikian juga dengan kita sebagai seorang pria. Ketaatan kepada Allah dan kehendaknya, kesuciannya, kelemah lembutannya, serta keikhlasannya menerima rencana Allah bagi keselamatan manusia. Nah, saudara-saudara, mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat dasar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Dikatakan begini: dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat, kita bahas ini menjadi satu hal yang sangat menarik buat kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pokok bahasan adalah Maria, Bunda Yesus. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria dikaruniai lebih
daripada semua wanita yang ada pada saat itu. Karena apa? Dalam hal ia dipilih untuk menjadi ibu Yesus. Jadi Maria mendapat kasih karunia dari Allah karena dia rela untuk menerima segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah bagi kehidupannya. Maria dipilih bersama karena ia mendapat kasih karunia di mata Allah. Lihat, Maria dipilih karena ia mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana dan saleh menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya Maria dipilih untuk tugas yang penting ini, ya. Maria dipilih untuk tugas yang sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31 dikatakan begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Matius dan Lukas mencatat bahwa Maria adalah seorang yang memiliki integritas. Dia sederhana tetapi dia suci, dia murni. Dan Maria bertunangan dengan seorang pria yang kita sudah pelajari kemarin, ya, bahwa Maria adalah seorang yang tulus, Maria adalah seorang yang murni, Maria sungguh-sungguh adalah orang yang sangat dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Maria dan Yusuf saling mengasihi. Mereka sedang menantikan saat pernikahan mereka. Ya, Maria dan Yusuf saling mengasihi. Mereka sedang menantikan saat pernikahan mereka. Bayangkan bagaimana cara Maria menjelaskan kepada Yusuf tunangannya bahwa ia sedang mengandung. Jadi sebelum Maria dan Yusuf masuk dalam pernikahan, Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung. Itu sebabnya kemarin kita sudah belajar secara diam-diam dia mau menceraikan Maria karena dia sangat menghormati Maria. Tetapi pada waktu dia sedang tidur, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi dan berkata, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Maria bingung apa yang harus dia lakukan dalam situasi keadaan seperti ini. Di satu sisi dia sedang menantikan untuk bisa menikah dengan Yusuf, tunangannya. Tapi di sisi lain, setelah dia pulang dari kota di mana ibu Yohanes Pembaptis ada, dan setelah beberapa bulan dia di sana, waktu Maria pulang, bayangkan dia sudah hamil. Itu yang membuat Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan Maria. Maria berserah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, perkara yang kedua, Maria lambang wanita yang suci dan murni. Lukas 1 ayat 34-35 berkata begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudaraku, yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi setiap orang percaya bukan karena keinginan manusia, tetapi Allah yang menentukan itu. Ya, itu sebabnya kelahirannya pun sangat janggal bagi kehidupan manusia. Bayangkan dia belum bersuami, tapi dia hamil. Mungkin kalau hanya sampai di sini orang bisa menduga-duga bahwa dia sedang melakukan hubungan yang tidak benar. Ya. Tetapi kita sudah membaca dari firman Tuhan bahwa dia adalah orang yang suci, orang yang saleh, orang yang kudus. Dan dia bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin sementara saya belum bersuami?
Tapi malaikat itu berkata, anak yang ada di dalam kandunganmu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya Maria berkata begini, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Jadi Maria berani menanggung resiko untuk menjadi ibunya Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita yang ada dalam posisi Maria. Saudara mengandung tanpa diketahui siapa ayahnya. Tetapi Yusuf, karena dia orang yang juga tegar, orang yang saleh, dia berpegang pada kehendak Tuhan, akhirnya dia siap mengawini Maria. Maria tahu persis siapa dirinya, ya. Seperti pengakuannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria sangat menjaga kekudusan dirinya dan menjalani hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Timotius, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perhatikan, Maria menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kesucian dirinya. Itu sebabnya menyukakan hati Allah. Itu sebabnya pilihan Allah tertuju kepada Maria untuk menjadi ibu Yesus. Karena dia sebagai hamba Tuhan, dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maria selalu hidup di dalam kebenaran. Nah, sebagaimana Yusuf dan Maria dipakai Tuhan, tujuannya demikian juga Tuhan ingin memakai kita untuk tujuannya. Apakah tujuan Allah bagi saudara dan saya? Mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab untuk menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang pada umumnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat manusia. Dia ditentukan oleh Allah untuk menjadi cara bagi pendamaian manusia dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau agar kita hidup di dalam keluarganya Allah. Melalui gereja ini sudah dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa Anda adalah orang-orang yang mampu, Anda adalah orang-orang yang bisa menjaga kekudusan hidup saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bayangkan, saudara dipilih oleh Tuhan untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Coba bayangkan, Maria yang masih perawan tetapi hamil, dia harus menanggung malu, ya, karena dia belum melakukan pernikahan dengan Yusuf, ya. Pasti ini sangat menyulitkan kehidupan Maria pada waktu itu. Bayangkan, dia harus bercerita, menyatakan, menjelaskan keberadaannya kepada Yusuf. Aku hamil. Bayangkan apa yang akan terjadi jika itu ada di dalam keberadaan kita saat ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh kita Maria ini adalah orang yang sangat sederhana. Dia wanita yang sungguh patuh baik kepada Allah maupun kepada pasangannya, sehingga dia sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya dia dipakai oleh Tuhan. Dia seorang yang tidak dikenal pada mulanya, tetapi karena dia rela untuk menjadi ibunya Yesus, makanya dia sekarang sangat dihargai. Setiap ada persidangan pasti
Maria tidak pernah terlepas dari rangkaian kisah itu. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa saya melihat di YouTube bahwa Maria hamil, Maria melahirkan anak tanpa disetujui oleh seorang pria. Itu hal yang tidak mungkin. Menurut ilmu pengetahuan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan Maria. Kenapa? Dia dikandung, Maria mengandung seorang bayi yang berasal dari Allah, bayi yang sungguh-sungguh suci, ya, kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah Yesus. Nah, sekarang saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar itu. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi di mata Allah yang dilakukan Maria baik, yang dilakukan Yusuf baik, ya. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami dari hari ke hari, walaupun itu menurut orang merupakan malapetaka, tapi bagi Tuhan itu baik. Karena apa? Kita rela untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, hal-hal baik yang kita lakukan, inilah pelayanan kita. Walaupun itu cuma sederhana, sangat sederhana, tetapi itu merupakan pelayanan kita. Karena apa? Kita melakukan bukan buat kepentingan kita. Jadi kapanpun dan dengan cara apapun Anda melayani orang lain, Anda sebenarnya sedang melayani Allah. Seperti saya katakan berulang-ulang bahwa misalnya saudara sudah siap dengan pakaian rapi saudara mau pergi pesta, tapi saudara lihat ada sampah atau ada kotoran, ada kulit permen atau kulit makanan-makanan keringan ada di daerah di tempat saudara melewat, saudara ambil, saudara buang ke tempat sampah. Orang lain akan melihat bapak atau ibu kita ngambil sampah, ya. Itu baik. Di mata manusia itu sangat merendahkan kita, tetapi di mata Tuhan itu baik. Karena apa? Kita mau melakukan seperti yang kita lakukan itu, mengambil sampah. Itu sebetulnya hal yang sangat sepele, mengambil sampah, tetapi itu merupakan pelayanan kita. Yesus yang setara dengan Allah, Dia adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mencari saudara dan saya. Setelah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Anda hidup di dalam kebersamaan dengan Dia. Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Allah mau memakai kamu untuk perbuatan-perbuatan yang mulia. Siapapun saudara dan saya, apapun yang akan kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan semangat, kita lakukan dengan tulus hati dan keikhlasan, itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Kita diselamatkan untuk melayani Allah. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, pasal 1, 2 surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal pertama ayat 9 dikatakan begini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Perhatikan, Dia menyelamatkan saudara dan saya bukan karena kepandaian saudara, bukan karena kemampuan saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi itu semua adalah kasih karunia dari Allah. Banyak orang pandai di dalam dunia ini, tapi karena kepandaiannya justru mereka menentang Tuhan. Kita lihat orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga para ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tahu nubuat Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang anak
yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ketika ada suara yang berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Ketika Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah datang ke dalam dunia ini, memberitakan tentang keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus, orang-orang Farisi, bahwa ahli-ahli Taurat justru mengejek dia. Siapa dia ini? Seperti orang gila saja. Tapi tidak demikian dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, supaya melalui yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena karunia dari Allah sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara-saudaraku, Anda dikenal oleh Tuhan bukan sekarang ini saja, tapi sebelum Anda dilahirkan, Anda Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah memilih Anda. Nah, sebabnya dikatakan anugerah terbesar, mujizat terbesar yang dilakukan oleh Tuhan adalah Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan itu datang dari Allah, pemberian Allah, tapi itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun Tuhan Yesus senantiasa berdiri di depan pintu, dia katakan, tengok aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada seorang yang mendengar suaraku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia memiliki hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan, karena saudara dan saya, kita adalah bagian dari rencana Allah. Allah menyelamatkan saudara bukan buat kepentingan saudara, bukan buat gagah-gagahan saudara, tetapi Allah memilih saudara. Allah menjadikan saudara kawan sekerjanya untuk apa? Untuk memberitakan pendamaian. Berita pendamaian itu telah diberikan kepada kita, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi apabila ada orang yang, saya mau memberikan buku ini kepada seseorang, ya, saya akan memberikan buku ini kepada seseorang. Di dalam buku ini ada pernyataan, ya, ada pernyataan bahwa kamu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Pada waktu buku ini sudah diberikan kepada orang lain, kepada teman saudara, dan dia menolak, artinya dia bukan menolak buku ini, tapi dia menolak anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Allah buat saudara dan saya. Nah, ini sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita syukuri keberadaan kita. Mari kita nikmati kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berkaitan dengan Maria. Seperti Maria menjaga kekudusan hidupnya dan hidup senantiasa dalam kebenaran, kita pun sebagai hamba Tuhan dituntut untuk melakukan hal yang sama dengan Maria. Ya, jadi setelah saudara tahu bahwa saudara sudah diselamatkan dan keselamatan itu telah dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus, nah, tanggung jawab kita adalah tetap menjaga kekudusan hidup kita. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh perkara-perkara duniawi ini yang dapat menyeret kita ke lembah kesengsaraan. Tetapi kita harus tetap berteguh seperti Maria. Dia menjaga kekudusan hidupnya, dia menjaga kemurnian hidupnya. Dia tidak berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tetapi dia fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa di dalam kandungannya ada bayi yang kudus, anak Allah. Ketika bayi ini lahir,
Maria tetap menjaga kekudusannya. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupannya. Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan, sudah dijadikan ciptaan yang baru. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga kekudusan hidup kita dan tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada dunia bahwa keselamatan hanya dapat terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bayi yang tidak berdosa, bayi yang sangat lemah ketika dia dilahirkan di kandang di kota Bethlehem, apa yang terjadi? Sekarang ini bayi itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa bayi itu adalah Allah itu sendiri. Jadi mari nyatakan kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Tirulah teladan Maria yang tetap menjaga kekudusan hidupnya sampai kehendak Tuhan terjadi. Bayangkan kalau Maria menolak. Memang Tuhan bisa memakai dari wanita-wanita yang lain, tetapi tidak demikian dengan Maria. Dia rela melakukan itu semua walaupun dia harus menanggung hal yang tidak dia kehendaki. Tetapi karena ini kehendak Allah, perkara itu harus terjadi dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita akan terus bertumbuh menjadi kita seperti Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami belajar tentang tokoh Maria yang adalah seorang wanita yang bersahaja, sederhana, tetapi dikaruniai oleh Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mau memakai Maria untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh manusia dengan kelahiran putranya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai diberitakan, namun biarlah kuasa kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh berakar dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Bambang untuk saburan firman-Nya pada pagi menjelang siang pada hari ini, di mana kita belajar dari tokoh Maria bahwa kita harus senantiasa untuk hidup menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan yang paling penting adalah taat kepada perintah Tuhan. Dan yang paling penting anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Tuhan Yesus, di mana hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan, di mana di saat ini adalah saat paling terbaik untuk memberikan sebagian berkat kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu ingin bersyukur di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, mudah untuk bersyukur ketika keadaan baik. Tetapi Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Kami ingin bersyukur karena kami tahu Tuhan, di dalam kesesakan kami, di dalam kesulitan kami, di dalam keterpurukan kami, di dalam penderitaan kami, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sampai dengan saat ini kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik. Dan walaupun dalam keadaan tidak baik, kami akan terus bersyukur. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang memberi,
Walaupun ada yang belum bisa memberi, Engkau juga berkati mereka. Dan berkat ini, persembahan ini, Engkau yang berkati, sebesar, sekecil apapun. Ketika Engkau memberkati, ini akan sangat-sangat berguna di dalam pelayanan kami Gereja Baptis Indonesia Kunciran. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah boleh diluaskan, ada banyak jiwa-jiwa baru boleh diselamatkan melalui pelayanan gereja di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Warta dan informasi, percayalah Tuhan pasti menolong mengatasi corona ini. Terus yang kedua, bagi jemaat yang ingin menitipkan persembahan, harap datang sebelum pintu gereja ditutup, yaitu pukul 8.45 atau jam 9:15. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Lalu untuk ibadah Natal dan Tahun Baru, ini tanggal 24 ada ibadah malam Natal yang diadakan live streaming jam 5 sore. Harap Bapak Ibu tidak ketinggalan ya, tidak lupa. Terus tanggal 25 ibadah Natal, kita kemarin sudah untuk untuk kebaktian kita sudah recording. Jadi nanti untuk ibadah tanggal 25 Desember itu diadakan secara recording, nanti bisa dilihat melalui YouTube. Dan untuk tanggal 31 Desember ada ibadah perjamuan, untuk jamnya nanti akan diinformasikan kembali. Sebelum kita memulai doa syafaat kita, mari kita menyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Amin.
karena kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan karuniai. Tuhan sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami dapat menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Dan pada kami ada keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena kasih karunia-Mu sendiri ya Tuhan. Banyak cara sudah dilakukan oleh banyak orang untuk bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi selama mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, selama mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah mendapatkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara ini. Dan bagian kami sekarang saat ini adalah untuk menceritakan bahwa keselamatan itu datang melalui bayi kudus yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang kelahirannya sangat hina di kandang binatang, dan tempat tidurnya adalah palungan, di mana palungan itu dipakai sebagai tempat untuk minum, untuk makan binatang-binatang ternak. Tapi Engkau rela melakukan segala perkara ini Tuhan, karena Engkau datang bukan untuk menjadi raja, menjadi majikan yang harus dilayani, tapi justru Engkau datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memakai kami untuk kawan sekerja-Mu, yaitu mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami bagian orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Saat ini kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, di mana orang masih dikejar, masih ada di dalam ancaman virus corona. Setiap orang menjadi khawatir. Apapun yang mereka kerjakan sangat terbatas. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah Engkau memberikan kepada pemerintah kami untuk bisa mencari jalan keluar bagi masalah wabah ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya pagari setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berkata kepada iblis, "Nyala dari hadapanku, karena aku adalah milik Tuhan." Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi dan wakilnya dan jajaran para menterinya. Tuhan, buat mereka menjadi satu tim yang sungguh-sungguh dapat melakukan perkara-perkara besar, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Kami juga berdoa untuk anasir-anasir kegelapan yang dipakai oleh setan untuk mengacaukan situasi dalam negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, kasihilah mereka, orang-orang yang radikal ini, supaya mereka mengerti bahwa hidup ini tidak dikendalikan oleh manusia, tapi hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga ketika ada masalah COVID, di mana ada aturan-aturan yang harus ditepati, yang sangat membatasi setiap gerak langkah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena kami diberi kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala pemerintah di daerah-daerah, agar mereka juga dapat melakukan fungsi mereka, mengutamakan keselamatan manusia daripada keuntungan pribadi, daripada keuntungan golongan, daripada keuntungan partai dan lain-lainnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang memakai pemimpin negara kami ini untuk mencari jalan keluar
bagi mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang Tuhan sudah pakai sampai dengan saat ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan cara memberitakan kebenaran firman kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka bertobat dan akhirnya mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalamnya, supaya saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan kembali, yang saat ini harus dirumahkan, bekerja di rumah walaupun penghasilan mereka tidak mencukupi, tapi kami percaya Tuhan sedang mencari jalan keluar yang paling baik buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan, yang saat ini sedang mengalami hambatan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang harus ujian atau harus belajar secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu supaya anak-anak dapat lebih dekat dengan ibu, terutama ibu yang mengasuh mereka setiap hari, yang mengajar mereka, supaya anak-anak dapat menghormati orang tua mereka. Terima kasih juga Tuhan, karena kami percaya Tuhan terus sedang menolong kami untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur karena saudara-saudara kami Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Itu kami berdoa untuk Pak Handoyo, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, kami juga berdoa untuk Saudari Hana. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka akan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang lain. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia boleh berusaha, tapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kami teringat akan Bu Lydia, kami teringat akan Ibu Wahab, kami juga teringat akan Ibu Tabarat, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Jamahan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami bersyukur kepada-Mu karena Kau sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan saat ini kami akan selesai dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun biarlah berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.